1, 2, 3, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanuar Ade Saputra dengan NIM 12302050235. Di sini saya akan mempresentasikan sketchbook perancangan arsitektur 2 dengan desain rumah tinggal dosen teknik sipil dengan tempat usaha konsultan. Yang pertama kita masuk ke studi presiden, di mana saya ngambil rumah Proplastik atau Prodesi yang digambar oleh Prodesi. Luas area yaitu 138 meter persegi, dibangun pada tahun 2011 yang berada di Republik Ceko. Di mana di sini ada perspektif, ada sheet plan, ada denah lantai dasar, denah lantai 1, yaitu ada tampak depan, tampak belakang. Selanjutnya terdapat potongan AA, potongan BB. Terus masuk ke sirkulasi ruang. Yang selanjutnya ada organisasi ruang. Yang selanjutnya ada konsep desain, di mana berawal dari persegi, terus membentuk kubus, terus dicampur dengan atap yang berbentuk pelana dan membentuk atap. Selanjutnya terdapat bedah desain. Selanjutnya yaitu gubahan massa bangunan, di mana berawal dari bentuk persegi dan segitiga, terus disatukan atap pelana sama perseginya menjadi satu kesatuan bangunan yang utuh. Selanjutnya yaitu presidennya kedua, yaitu bangunan bernama Masjid Del Ghaffar atau Slow Studio, yang dimana dirancang oleh Studio Lambat. Lokasi berada di Beguis, Spanyol. Luas area yaitu 1453 meter persegi, dibangun pada tahun 2021. Yaitu terdapat sheet plan, denah lantai dasar, lantai 1, tampak depan, tampak belakang. Terus terdapat potongan AA dan potongan BB. Terus terdapat organisasi ruang. Terus terdapat juga bubble diagram. Terdapat konsep desain dan bedah desain. Terus masuk ke gubahan massa, di mana bentuk dasar yaitu bentuk balok. Terus selanjutnya yaitu balok 1 dan 2 ditambahkan yang dijadikan satu sehingga menjadi sudut suatu rumah yang kuat. Selanjutnya yaitu presiden ketiga, yaitu rumah bias Adria Yurike, di mana dirancang oleh arsitek bernama Adria Yurike yang berada di Sleman, Indonesia. Luas area yaitu 564 meter persegi, dibangun pada tahun 2022. Itu terdapat perspektif, sheet plan, denah lantai dasar, lantai 1, tampak samping kanan dan tampak depan. Terus dapat bubble diagram, konsep desain. Terus terdapat organisasi ruang. Terdapat juga potongan AA dan potongan BB masuk ke organisasi ruang. Terus masuk ke konsep desain. Terus selanjutnya yaitu bedah desain. Selanjutnya yaitu gubahan massa bangunan, di mana berawal dari persegi panjang dan segitiga, terus berbentuk dua balok dan atap pelana. Setelah benda tersebut disusun, maka akan menjadi satu kesatuan antara benda satu dengan benda yang lainnya sehingga membentuk suatu rumah. Terus terdapat bentuk akhir dari rumah tersebut. Masuk ke
Kesimpulan, terdapat program ruang, organisasi ruang, pola sirkulasi, di mana dari presiden ketiga tersebut terdapat ruang tamu, ruang keluarga, kamar mandi atau WC, dapur, ruang makan, ruang tidur utama, teras, ruang kerja, kamar tamu, koridor, gudang, ruang belajar, serambi, carport atau garasi, kamar tidur 1 dan kamar tidur 2. Masuk ke brief. Rumah tinggal merupakan kebutuhan pokok manusia, di mana sebagai tempat tinggal, tempat beraktivitas, dan tempat di mana manusia melangsungkan kehidupannya. Rumah tinggal berperan penting dalam inti kehidupan seseorang, di mana rumah tidak hanya sebagai tempat tinggal dan berlindung, tetapi rumah juga harus memperhatikan beberapa aspek seperti aspek keamanan dan ketahanan penghuni rumah. Oleh karena itu, aspek keindahan, fungsi, dan rumah lingkungan dirancang dengan baik. Semua manusia memerlukan rumah yang nyaman, aman, dan dapat mewadahi aktivitas. Selain itu, rumah tinggal ini juga sekaligus berfungsi untuk seorang profesi yang memiliki usaha sesuai keprofesiannya. Maka seorang arsitek harus mampu merancang rumah yang terkesan homey bagi penggunanya dan juga sesuai dengan usaha yang dimilikinya. Di sini rumah tinggal yang dimaksud adalah untuk rumah dosen teknik sipil dengan usaha kontraktor. Oleh karena itu, untuk merancang rumah tersebut perlu langkah programming agar rumah dapat terrealisasi, juga dapat mampu memenuhi fungsi dan dapat memberi nilai guna bagi penghuninya. Terus masuk ke sivitas, di mana terdapat anggota keluarga yaitu ayah, ibu, anak 1, anak 2, dan anak 3. Terus masuk ke program fungsional. Terus masuk ke jadwal aktivitas, di mana sesuai dengan kegiatan yang dibutuhkan oleh penghuni rumahnya. Terus masuk ke hubungan antar ruang, di mana terdapat ruang privat, ruang publik, dan semi publik. Masuk ke matrik hubungan ruang. Terus masuk ke set plan existing, di mana posisi set berada di sebelah Jalan Celukriwut dan Jalan Antang, Kota Palangkaraya, di mana lokasi set termasuk berada di pusat kota dan jalan yang padat. Masuk ke analisa set. Terus masuk ke analisa matahari. Terus masuk ke analisa kontur dan analisa sirkulasi. Terus selanjutnya ke analisa angin dan hujan, di mana wilayah Kalimantan Tengah cenderung lembab dan memiliki curah hujan yang tinggi. Terus masuk ke analisa kebisingan dan analisa vegetasi. Terus masuk ke zoning dan analisa view. Terus masuk ke blok diagram alternatif 1. Terus masuk ke bubble diagram alternatif 1, di mana terdapat ruang privat, publik, semi publik, dan servis. Terus masuk ke blok diagram alternatif 2. Terus bubble diagram alternatif 2. Terus yang selanjutnya blok diagram alternatif 3. Terus masuk ke bubble diagram alternatif 3. Masuk ke analisa besaran ruang rumah, di mana terdapat kamar tidur utama yaitu berukuran 7 kali 4,5, dan kamar tidur anak 1 dan 3
kamar tidur anak 2, terdapat ruang suci, ruang keluarga, ruang belajar. Terus ke ruang makan, kamar tidur tamu, kamar mandi atau WC, teras, dapur kotor, ruang tamu. Terus masuk ke garasi di mana berukuran 5 kali 9. Terus terdapat gudang, terus terdapat ruang laundry. Terus terdapat ruangan usaha yaitu kontraktor konsultan di mana berukuran 8 kali 8,5. Terdapat ruang tunggu yang berukuran 4 kali 5 meter kali 50. Terdapat ruang karyawan berukuran 4 kali 5 meter 50. Terdapat ruang meeting dan ruang pimpinan. Masuk ke analisa bangunan terhadap tapak. Sirkulasi utama untuk masuk ke dalam menuju bangunan berada di Jalan Jeruk Liwut. Posisi bangunan yang saya buat ini menghadap ke barat daya karena menghadap ke jalan utama, sehingga drainase dapat memudahkan saat keluar masuk ke bangunan. Dengan bangunan menghadap ke barat daya sehingga bangunan tidak menerima cahaya matahari yang berlebihan atau cukup. Masuk ke dasar struktur dan konstruksi bangunan rumah tinggal dan rumah usaha, di mana terdapat fondasi batu kali, fondasi sumuran, fondasi footplate, dan fondasi borpel. Di mana di bangunan yang saya buat memakai fondasi batu kali dan juga fondasi footplate. Masuk ke utilitas, di mana terdapat pengolahan air limbah, energi listrik berasal dari PLN, dan pengolahan air bersih yang berasal dari pompa jet pump dan ditampung ke toren air. Masuk ke struktur, dimana di sini palok, kolom, fondasi footplate, dan slope. Sedangkan untuk atap menggunakan kuda-kuda baja ringan. Sheet plan yaitu terdapat jalan arut, jalan Jeruk Liwut, di mana komposisi atap menggunakan atap pelana dan prisma. Masuk ke denah lantai dasar, di mana terdapat teras, ruang tamu, kamar tidur utama, ruang keluarga, dapur, ruang makan, ruang ibadah, gudang. Terus terdapat ruang usaha. Terus masuk ke denah lantai 1, terdapat kamar tidur anak dan ruang keluarga, dan serta juga ruang belajar. Masuk ke denah 3D. Yang selanjutnya itu denah 3D lantai 1. Yang selanjutnya yaitu terdapat tampak depan, di mana saya menggunakan skala 1:100. Yang selanjutnya itu tampak belakang. Terus terdapat tampak samping kanan. Terdapat tampak samping kiri. Terdapat juga potongan AA, di mana ketinggian pondasi batu kali yaitu 1 meter dan pondasi footplate yaitu 2,5, di mana untuk ketinggian pada lantai dasar yaitu 4 meter dan lantai 1 yaitu 8 meter. Di mana atap saya menggunakan kuda-kuda baja ringan. Yang selanjutnya itu potongan BB. Terus yang selanjutnya itu denah kolom lantai dasar, di mana terdapat menggunakan kolom 2 jenis, yaitu kolom struktur dengan ukuran 30-30 dan kolom praktis dengan ukuran 15-15. Selanjutnya denah kolom lantai dasar sama halnya menggunakan kolom struktur 30-30 dan kolom
praktis 15-15. Ya selanjutnya itu perspektif. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebalik ya.